Tahu bahwa Ibu Alif lah yang punya rencana ini semua. Nisa, ngapain dia di sana? Itu Rishad kan, Ma? Bener kan yang Alif bilang? Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku, Liv? Saat gue bilang lo kayaknya harusnya diem kalau gue di posisi lo. Ngerti gak lo? Liv, nih aku. Kamu akan jadi bapak, Liv. Aku hamil. Apa? Anissa hamil? Dia benar-benar marah sama aku. Anissa hamil? Enggak. Ini tidak boleh sampai terjadi. Kalau sampai Alif tahu, hatinya pasti akan luluh lagi kepada Anissa. Dan kalau anak yang dikandung Anissa diakui Alif, dia yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan Alif. Impian saya untuk mendapatkan seluruh harta Alif akan hancur berantakan. Enggak, ini tidak boleh sampai terjadi. Alif baru sadar, Ma. Kalau apa yang Mama bilang selama ini ternyata benar. Maksud kamu bagaimana, Lia? Alif akan nyerahin Nisa, Ma. Alif udah telepon pengacara untuk nemuin Anissa. Untuk ngurus semua masalah ini. Nah, walaupun ini sangat menyedihkan Mama, tapi Mama mendukung semua keputusan kamu. Tadi Pak Alif menelpon saya. Dia meminta saya untuk mengurus proses perceraian ini. Mungkin pengacara Anda akan menasihati sesuatu yang lebih baik. Tapi di sini saya hanya ingin menyarankan satu hal. Kalau saya tuh sudah berkali-kali melihat sidang perceraian yang tidak menyenangkan. Langsung aja, Pak. Jadi maunya kayak gimana? Kalau bisa kita saling mengerti akan permintaan masing-masing dan menyetujui juga akan semua hal itu, maka kita akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Bukan begitu, Bu? Manusia macam apa dia? Bahkan setelah tahu kamu hamil pun, dia tetap mengajukan perceraian. Apa dia nggak punya hati? Apa dia nggak mikir? Apa yang akan terjadi pada anaknya nanti? Apa yang akan terjadi pada kamu? Udah, Ibu tenang aja. Pak, saya setuju dengan semua persyaratannya. Lebih cepat, lebih baik masalah ini selesai. Iya. Aduh, apa yang udah aku lakuin? Astaga, kita abis ngapain sih, Boy? Aduh, kok bisa jadi gini sih? Kita sama-sama nggak sadar, Om. Kita sama-sama mabuk. Iya, terus kita minum-minum, terus... Ini gila, Om. Ini gila. Ini gila, tau nggak? Om udah manfaatin aku dalam keadaan mabok. Awas ya, aku aduin sama Tante Safira. Tenang, Tania. Tenang. Saya juga nyesel nih. Tapi apalagi namanya juga hilap. Please, Tania. Jangan bilang sama mamanya Alif ya. Kalau dia tahu, saya bisa mati dia bunuh, Tania. Om udah kurang ajar sama aku, udah manfaatin aku. Tania, tunggu, Tania. Kita juga sama-sama nggak sadar, Tania. Tunggu dulu. Jadi gimana, Pak? Saya nggak ngerti, Pak Alif. Di satu sisi, saya harus menemui Bu Anissa untuk menegosiasikan perceraian ini. Tapi di sisi lain, Bapak menyimpan atau menyembunyikan suatu rahasia dari saya. Menyembunyikan sesuatu? Kenapa Bapak tidak bilang kalau Bu Anissa pada saat ini sedang hamil? Apa?
Jadi, Bapak sendiri tidak tahu? Selamat, Pak. Selamat, Pak. Tapi perlu Bapak ketahui, kalau mereka ingin melakukan kecurangan dalam persidangan nanti, hal ini bisa membuat Bapak dalam kondisi sulit. Karena Bapak dianggap menyimpan informasi penting semacam ini. Tunggu. Anda bilang Anissa hamil? Saya sendiri kaget kalau Bapak sendiri tidak ingat. Padahal waktu itu Bu Anissa berusaha menghubungi Bapak untuk mengatakan hal ini, bukan? Iya, cuman saya nggak tahu kalau emang dia mau ngomong kalau dia hamil. Sebetulnya saya yang tutup teleponnya. Terus kapan dia bilang tentang hal ini? Baru pagi ini, Pak. Sebentar, Pak Alif. Saya tinggal ya. Anissa hamil. Saya akan punya anak. Saya akan jadi bapak. Ma, Alif punya kabar gembira. Anissa hamil, Ma. Apa? Mama senang kan? Iya, Nak. Mama bahagia sekali. Cuman Alif bingung, Ma. Gimana dengan perceraian ini, Ma? Atau mungkin ini malah petunjuk dari Allah kalau saya harus balik sama Anissa. Terus apa yang akan kamu lakukan, sayang? Saya mau nemuin Anissa, Ma. Itu bagus sekali. Akhirnya Anissa hamil juga. Dan Mama akan punya cucu. Mama bahagia sekali, Nak. Tapi kamu bisa jemput Mama sekarang, kan? Mama juga ingin menemui Anissa. Ya udah, saya berangkat sekarang, Ma. Kamu memang benar sekali, Nak. Mama memang harus siap-siap. Kurang ajar kamu, Sonia. Berani-beraninya kamu nuduh seperti itu. Tapi kenyataannya, Kak, Anissa cari Risat. Siapa yang tahu anak dalam kandungannya itu anaknya Arisat atau anaknya Alif? Tony bilang apa barusan? Enggak, saya cuma ragu aja, Lip. Saya nggak mau kamu dijebak sama Anissa. Saya curiga itu anaknya Arisat. Saya nggak mau kamu ditipu lagi sama Anissa. Diam! Cukup! Kamu ini semakin ngaco ya, Sonia. Liv, Nak, kamu jangan terpengaruh sama omongan om kamu ini, Liv. Om kamu mabuk nih. Ayo kita berangkat. Jangan-jangan apa yang dikatakan Om Sony benar. Liv, jangan biarkan semua ini mempengaruhi kamu, Nak. Ayo, kita berangkat temui Anissa, yuk. Enggak, Mama tunggu sini aja, biar Alif yang nemuin sendiri. Oke, Tania. Sekarang giliran kamu. Kamu tadi pengen ngomong apa sama Tante? Kamu lagi ada masalah apa, sayang? Begini, Tante. Saya harap Tante jangan marah ya. Saya sama Om Sony. Mas Sony. Sama Mas Sony udah jadian. Kamu ini ngomong apaan sih? Iya, kami udah tidur bareng dan kami rasa kami saling mencintai. Ampun, kalian berdua ini udah gila ya?
Alif. Itu Alif. Aku pengen kamu ngejalanin tes. Apa? Aku cuma pengen mastiin, Nis. Janin yang ada di kandungan kamu itu milik aku atau milik Risha? Kamu tega ya nuduh aku seperti itu ya, Alif? Keterlaluan kamu. Gak pantas kamu bicara seperti itu. Sebaiknya kamu sekarang pergi dari sini. Pergi! Kamu tahu, Liv, mungkin lebih baik kalau kamu percaya bahwa saya adalah pembunuh ayah kamu. Mungkin dengan itu, Anissa bisa terhindar dari laki-laki seperti kamu. Sekarang kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Kenapa? Kalian takut kalau kenyataannya sebenarnya kebuka? Iya. Tunggu, Liv. Aku mau menjalankan tes itu. Tapi kalau itu benar anak kamu, terus gimana? Ya, kita lihat aja nanti hasilnya. Nis, apa yang ada dalam pikiran kamu? Kamu mau melakukan tes itu? Anissa, laki-laki yang sudah tidak percaya sama kamu, selamanya dia tidak akan pernah percaya. Kalau bukan karena ini, dia akan cari alasan lain untuk mencurigai kamu. Ibu nggak nyangka bahwa kamu mau melakukan ini semua. Kamu harusnya tersinggung Alif ngomong seperti itu dong. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa kamu nggak bermoral kan? Bu, ini bukan untuk kepentingan aku, Bu. Ini untuk kepentingan anak aku nantinya. Kalau anakku nanti lahir, dia tahu Alif adalah ayahnya. Dan Alif nggak akan membenci anaknya. Dan orang-orang juga nggak akan berpikir kalau ini bukan anak Alif, Bu. Oleh karena itu, aku rela melakukan tes memalukan itu. Apa? Kamu menyuruh Anissa melakukan tes? Dengarkan Mama ya, Nak. Kamu tidak boleh mempermalukan Anissa seperti itu. Kalau kamu memang tidak percaya sama dia lagi, sudahlah, Liv. Tinggalkan dia. Biarkan Anissa pergi, ya. Enggak, Ma. Ini penting buat aku. Kalau emang tes DNA itu bisa ngebuktiin kalau aku adalah ayah anak itu, Ma, berarti Anissa benar. Nak, kamu sekarang ada di mana? Udah lebih baik kamu pulang, ya. Kita bicarakan masalah ini di rumah. Mama tunggu kamu ya, Nak, ya. Enggak, Ma, nggak usah tunggu aku. Aku kayaknya bakal pulang malam. Masalah lagi. Ini sama sekali bukan berita bagus. Kalau memang benar yang dikandung Anissa itu anak Alif, saya bisa kehilangan kesempatan emas saya. Saya nggak nyangka si Anissa brengsek itu benar-benar beruntung. Karena Anissa mencintai anak Mama dengan tulus, mertuaku sayang. Ya, dan tentunya perkawinan kami direstui dan diridhoi oleh Allah. Segimanapun Mama berusaha menghancurkan pernikahan kami, saya rasa nggak akan bisa, Ma. Karena hanya kebenaran yang akan menang nantinya. Kamu itu kalau ngomong seperti paling benar sendiri, ya. Coba kamu jujur sama diri kamu sendiri. Lihat aja, suami kamu sendiri pun tidak percaya lagi sama kamu. Kalau saya benar, kenapa saya harus takut, Ma? Mama begitu sibuknya mencari cara untuk menghancurkan hubungan saya dengan Alif. Tapi Mama lupa satu hal. Kalau anak yang saya kandung adalah anak Alif. Ya, dan suatu saat nanti kalau Alif tahu tentang kebenaran ini, Alif nggak akan pernah maafin Mama. Dan semua rencana Mama hancur.
Dia dan semua kekayaan ini akan jatuh ke anaknya, bukan ke Mama. Kenapa, Ma? Baru denger gitu aja kok kayaknya udah ketakutan banget. Mendingan gini, Ma. Nisa kasih ide aja. Gimana kalau Mama mulai berpikir langkah apa yang harus Mama ambil selanjutnya? Gimana? Kamu akan mati, Anissa. Kamu pasti akan mati. Tapi kamu tidak akan mati sendirian. Kamu akan mati bersama janin yang ada di dalam kandungan kamu. Dan kamu akan mati bersama mimpi-mimpi kamu untuk mengalahkan saya. Oke, aku setuju, Liv. Tapi hanya dengan satu syarat. Kalau kamu benar-benar pengen melakukan tes ini, kamu boleh pilih dokter mana aja yang kamu mau. Tapi kamu nggak boleh bilang siapa-siapa, termasuk ibu kamu. Jadi maksud kamu hanya kita berdua yang tahu? Iya. Dan bersumpah atas nama ibu kamu. Kamu nggak boleh bilang siapapun dan juga ibu kamu di mana kita melakukan tesnya. Oke, Nis. Tapi kamu ingat, kalau sampai hasil tesnya negatif, aku nggak akan ngelepasin kamu. Sebenarnya aku juga nggak mau lepas dari kamu, Liv. Liv, bagaimana hasilnya, Nak? Anissa setuju, Ma, untuk ngelakuin tes. Tapi ada syarat yang diajuin Anissa, Ma. Memangnya dia bilang syaratnya apa, Liv? Siapapun nggak boleh tahu di mana kita ngelakuin tes itu, termasuk Mama. Kurang ajar. Si Anissa selalu berusaha menghalangi saya. Lihat aja, nggak ada yang nggak bisa Safira lakukan. Nggak apa-apa kan, Ma? Nggak apa-apa, Nak. Tapi Mama minta tolong sama kamu. Tolong bikin Anissa nyaman, ya. Soalnya, kalau nanti hasilnya negatif, Anissa pasti akan menyangka kalau ada orang yang merekayasanya, Liv. Jadi menjaga kerahasiaan ini adalah sangat penting. Makasih atas pengertiannya, Ma. Lihat aja nanti. Anissa memang akan menjalani tes. Tapi dengan catatan kalau dia masih hidup. Gimana? Baik aja lah. Lagi pada ngapain? Belajar. Kak Nisa kemana aja sih? Kok nggak pernah kesini? Iya, maaf ya kakak lagi sibuk banget jadi nggak sempet kesini. Kak Nisa, Kak Alifnya mana? Kok nggak ikut? Kak Alif, dia lagi... Kak, Mas Alif itu kan orangnya jahat. Kenapa kakak mau nikah sama dia? Kok ngomong gitu sih? Nggak boleh. Kak Alif tuh orangnya baik kok. Tapi bener kok, Kak. Sejak kakak nikah sama dia, kakak jarang kesini. Iya, Kak. Padahal kan kita semua kangen banget sama kakak. Denger ya, Kak Alif tuh orangnya sangat baik kok. Beneran. Kalau nggak baik, nggak mungkin dong kakak mau nikah sama dia. Kalian belum kenal aja sama Kak Alif, makanya berpikir seperti itu. Ya, kakak ada kabar gembira. Apa, Kak? Sebentar lagi, kakak akan punya bayi. Kakak lagi hamil. Alhamdulillah. Tapi kalau nanti bayinya lahir, jangan-jangan kakak lupa lagi sama kita semua. Ya enggak lah, kakak akan tetap kesini dan sayang terus sama kalian. Ya, udah dong jangan sedih gitu. Ya udah, lanjutin belajar kakak mau ke dalam dulu ya. Ya, Kak. Ingat ya, sebelum membunuh dia, bilang sama dia bahwa suaminya lah yang ingin membunuhnya. Karena dia tidak percaya
bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Alif. Baik, Bu. Nenek tua peot, pasti dulu kamu sering ceritakan dongeng kepada almarhum suami saya waktu dia kecil, ya kan? Dongeng sebelum tidur. Kok kakak bisa tahu sih? Diam kamu. Nah, Nenek juga pasti dulu sering ceritakan dongeng sebelum tidur kepada Alif. Tapi karena sekarang adalah waktunya kamu tidur, biar gantian saya menceritakan dongeng pada kamu. Mau tahu nggak? Saya baru saja memutuskan akhir ceritanya. Lucunya di mana, Kak? Begini ceritanya, Son. Ada seorang pemuda bernama Alif. Dan seperti dongeng-dongeng lainnya, dia mempunyai seorang ibu tiri yang sangat menginginkan harta dia. Dan seperti dongeng-dongeng pada umumnya, tiba-tiba dalam kehidupan Alif muncul seorang gadis. Namanya Anissa. Maafin saya ya, Nek. Sebetulnya saya sudah mengarang untuk Nenek juga. Tapi bagian yang cerita itu membosankan. Jadi saya potong. Kak, dia terharu sampai nangis. Kamu harus tahu ini, Liv. Kamu harus tahu. Gimana kondisi nenek, Ma? Sabar ya, Bu. Ibu jangan menangis. Saya yakin urusan Alif dan Anissa pasti akan beres. Pasti suatu saat nanti Alif dan Anissa akan rujuk lagi. Dan pada saat Idul Fitri nanti kita akan merayakannya bersama-sama. Seperti sebuah keluarga yang utuh. Sabar ya, Bu. Nek, maafin Alif ya. Namanya juga hidup, Nek. Gak ada yang bisa nebak. Yang sabar, Nek. Nenek gak usah cemas. Tante, ada telepon dari Joe. Siapa, Joe? Tukang ledeng. Tukang ledeng kok nelfon jam segini? Malam-malam begini? Itu nggak penting, Liv. Tukang ledang itu tadi datang sore-sore untuk betulkan ledang yang rusak. Tapi dia harus membeli alat. Mungkin sekarang dia ingin memberitahu Mama. Bu, yang sabar ya. Bu jangan menangis lagi. Halo, Jo. Kamu ngapain telepon ke rumah? Saya kan udah bilang kalau mau telepon ke handphone saya aja. Bahaya tahu. Maaf, Bu. Tapi tadi handphone Bu nggak aktif. Kamu telepon
Memangnya ada kabar apa? Anissa itu sudah mati. Dia nggak ada di rumahnya, Bu. Nggak ada siapa-siapa di sini. Sepertinya mereka belum pulang. Nggak ada di rumahnya. Memangnya si Anissa pergi kemana? Ya saya juga nggak tahu, Bu. Silakan, Nis. Aku rasa inilah tempat yang paling aman saat ini, Nis. Kamu dan Ibu sebaiknya tinggal di sini sementara waktu ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu, Syed. Nggak tahu juga harus berterima kasih seperti apa sama kamu. Kita kan sama-sama tahu, Nis. Tante Safira bisa melakukan apa aja. Dia pasti akan berusaha supaya kamu tidak menjalani tes itu. Aku tahu, Syed. Ingat, Nis. Kesehatan kamu yang paling utama. Kita harus bisa buktikan kalau Tante Safira itu salah. Kamu jangan khawatir ya, Nis. Kamar ini nggak dipesan atas nama aku maupun kamu kok. Jadi Tante Safira nggak akan tahu kamu di sini. Makasih ya. Anissa, maafkan aku ya, Nis, atas semua yang telah kamu alami sebelumnya. Jujur, Nis, aku nyesel dulu aku mau diajak untuk menyengsarakan kamu. Tapi sekarang aku janji, Nis, aku akan melakukan apa saja, asalkan kamu dan Alif bisa bersatu kembali. Makasih, Syed. Permisi, Tante. Dia baik sekali ya, Nis. Mudah-mudahan masih banyak orang yang baik mau membantu kita, Bu. Iya. Mudah-mudahan aja seperti itu, Nis. Tania, seluruh dunia itu sudah tahu kalau kamu itu memang tolol. Tapi kamu tidak perlu membuktikannya lagi berkali-kali. Kakak, jangan begitu dong. Ngomong sembarangan sama Tania. Saya nggak suka. Diam kamu. Kamu itu bahkan lebih tolol daripada Tania. Please deh. Tukang ledeng. Kalian itu benar-benar nggak kreatif ya. Masa malam-malam gini ngarangnya tukang ledek? Abisnya aku panik, Tante. Mendingan kemarin saya menyuruh Joe untuk membunuh kalian berdua sekalian. Saya minta tolong sama 2 orang. Tapi dua-duanya sama-sama tolong. Gak ada gunanya sama sekali. Maaf deh, Kak Safira. Sekarang apa yang harus kami bantu? Masalahnya sekarang, saya tidak tahu di mana Anissa berada. Dia tidak ada di hotel manapun juga. Dan dia tidak terlalu tolol untuk nginep bersama dengan Rishan. Sementara saya tidak tahu di mana dia dan Alif akan bertemu. Kalau Tante nggak tahu lokasinya Anissa di mana, kenapa nggak tanya sama Alif aja? Gampang kan? Tania, kamu tuh benar-benar tell me ya. Kalau Tante bisa nanya, Tante sudah nanya dari kemarin. Masalahnya Alif tidak mau kasih tahu. Karena dia sudah berjanji sama Anissa untuk merahasiakan hal ini. Duh, terus berarti kita mesti telusuri rumah sakit satu-satu di Jakarta dong. Gak perlu, itu cuma buang-buang waktu. Tapi kalau si Anissa berpikir bahwa dia cukup pintar untuk bersembunyi dari saya, dia salah besar. Karena saya masih bisa tahu dokter mana yang akan didatangi bersama dengan Alif. Jadi kakak mau telepon satu persatu dokter di Jakarta, begitu? Ya enggak lah. Aduh, kalian berdua ini benar-benar gak kreatif ya. Capek ngomong sama kalian. Beres. Sekarang semuanya akan terekam di alat itu. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya rahasia Alif saya. Loh,
Mah, kok udah bangun jam segini? Tumben. Mama memang menunggu kamu, nak. Mama cuma ingin mengatakan bahwa Mama mengerti semua yang telah kamu lalui. Dan kamu tidak boleh merasa bersalah sebelum semuanya terbukti. Kamu harus baik-baik pada Anissa ya, Liv ya. Karena nanti kalau kalian bersatu kembali, Mama tidak ingin ada rasa bersalah dan rasa curiga di antara kalian berdua. Mama sadar nggak kalau Mama itu luar biasa? Mama tuh sangat pemaaf. Nah, sekarang ini kan adalah bulan suci Ramadan, di mana kita harus saling memaafkan dan kita harus menebus dosa kita. Kita tidak boleh merasa dengki, karena itu bukan tujuan Ramadan. Ya kan, Nak? Mah, Alif pergi dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati di jalan ya. Miss, kita ketemu di klinik Dokter Budi ya. Alamatnya Jalan Flamboyan nomor 9. Oke? Kak, dia kena penyakit parah, Kak, dan langka. Namanya morning sickness. Apa itu sejenis AIDS ya, Kak? Kamu itu benar-benar nggak tahu ya, morning sickness itu apa? Morning sickness itu adalah tanda-tandanya orang hamil. Hah? Maksud Kakak, Tania hamil? Tania, apa yang dikatakan Sony itu memang benar. Kamu mengalami morning sickness. Ya mungkin Tante. Tania, itu kan baru 2 hari yang lalu. Jadi menurut Tante, anak yang ada dalam perut aku ini bukan anaknya Om Sony. Jadi Om Sony nggak cukup jantan untuk menghamiliku, Tante. Enak aja. Itu anak saya. Saya tahu pasti anak saya. Udah deh, saya nggak peduli itu adalah anaknya siapa. Tapi yang pasti, kamu harus langsung melakukan aborsi, Tania. Apa? Tania, kalau kamu ingin mendekati Alif, kamu nggak bisa mendekati dia dalam keadaan hamil begini. Dan kamu, Son, nggak usah pakai gear-gearan dulu deh ya. Sekarang juga bawa Tania ke klinik dan lakukan aborsi itu sekarang. Bereskan masalah itu hari ini juga. Saya akan mengambil sampel darah ibu terlebih dahulu. Ya Allah, seharusnya kehamilan inilah sebuah berkah yang harus aku syukuri. Tapi kenapa aku harus melalui pembuktian semacam ini, ya Allah? Saya belum tahu apa yang terbukti dari tes ini. Tapi setelah melihat air mata istri Bapak, saya rasa saya sudah punya jawabannya. Siapa yang lebih cerdik daripada Safira? Miss, kita ketemu di klinik Dokter Budi ya. Alamatnya Jalan Flamboyan nomor 9. Kalian memang anak-anak yang sangat baik. Kalian memberikan alamat yang sangat lengkap kepada Mama.
Om, aku harap Om gak curiga sama aku kayak Alif curiga sama Anissa ya Om. Alif kan nyangkain Anissa mengandung anak orang lain. Enggak kok sayang, cinta saya tidak sedangkal Alif dan Anissa. Baru pertama kali saya akan menjadi seorang ayah. Tapi kan Tante Safira nggak membolehkannya Om. Enggak dong sayang, saya nggak rela kalau anak kita diaborsi. Jadi gimana dong? Nah gini aja, kita pura-pura pergi untuk aborsi. Nah baru kita lapor sama Kak Safira, Kak kita udah selesai, baru pulang dari ngaborsi. Emangnya Om bisa bohong sama Tante Safira? Iya dong, cinta saya demi anak kita saya lakukan apa aja. Demi cinta kita, apa saja saya jalanin. Oh, Om Sony cinta banget ya sama aku ya. Pak, apakah Bapak masih membutuhkan saya? Gak usah, kamu pulang aja. Saya lembur malam ini. Ya. Permisi, Pak. Ya. Kamu belum pulang juga. Apakah Bapak yang bertanggung jawab atas semua hasil DNA di laboratorium ini? Benar, Bu. Saya punya hadiah kecil-kecilan untuk Bapak. Asalkan Bapak menuliskan bahwa hasil tes DNA Anissa adalah negatif. Halo, Jo. Bu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anissa belum ketemu juga. Jo, kamu itu benar-benar bodoh ya. Kamu itu benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkan ular dari sarangnya ya. Tapi tunggu dulu, sampai saya beritahu. Saya ingin merusak kebahagiaan Anissa dulu sebelum dia mati. Maksud Ibu? Karena kalau saya sampai merusak kesempatan ini, saya akan menyesal seumur hidup saya. Ngerti kamu? Baik, Bu. Yang punya perasaan, yang ingin disayangi dan menyayangi. Maukah kau mencoba mengerti akan kisah hidupku yang sebenar-benarnya? Apalah arti sebuah kata cinta bila hanya melihat yang baiknya saja? Tolonglah aku dan jawablah aku, sanggup